Pelatih Vietnam terkejut melihat respons Indonesia terhadap tantangan Portugal. Pernyataan Hoang An Tuan Meng. Kabar mengejutkan mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara ketika timnas Indonesia U23 di bawah kendali pelatihnya, Shin Tae-yong secara berani menerima tantangan untuk bertanding persahabatan dengan kekuatan Eropa Portugal U23. Tidak hanya memicu kegembiraan di kalangan penggemar sepak bola tanah air, tetapi juga menarik perhatian pelatih timnas Vietnam U23 Hoang An Tuan. Dalam sebuah wawancara eksklusif, pelatih berpengalaman ini mengungkapkan kekagumannya terhadap langkah besar yang diambil oleh Indonesia. Ini adalah langkah besar bagi Indonesia, ujarnya. Pertandingan semacam ini bisa menjadi tonggak penting untuk pengembangan pemain muda mereka. Hoang An Tuan memandang pertandingan internasional melawan tim-tim Eropa seperti Portugal bukan hanya sebagai peluang eksposur, tetapi juga sebagai pengalaman berharga bagi pemain. Baginya, pertandingan semacam itu tidak hanya akan membantu pemain muda Indonesia berkembang secara teknis, tetapi juga membentuk mentalitas mereka dalam menghadapi berbagai gaya permainan dan intensitas yang berbeda. Sementara itu Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia U23, menyambut baik tantangan ini. Dalam konferensi pers, pelatih asal Korea Selatan ini menyatakan kegembiraannya untuk menguji strategi dan kekuatan timnya sebelum menghadapi turnamen besar mendatang. Reaksi positif terhadap keberanian Indonesia dalam menerima tantangan ini tidak hanya datang dari para penggemar, tetapi juga dari para pengamat sepak bola. Banyak yang melihatnya sebagai indikasi bahwa sepak bola Asia Tenggara sedang mengalami kemajuan yang signifikan di bawah bimbingan Shin Tae-yong. Namun, tidak hanya memberikan kejutan bagi Indonesia dan Vietnam. Pengumuman ini juga memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan negara-negara lain di Asia Tenggara untuk mengikuti jejak. Hoang An Tuan menyatakan ketertarikannya untuk mengatur pertandingan serupa untuk timnas Vietnam U23 dengan tim-tim dari berbagai negara-negara besar lainnya. Inisiatif ini tidak hanya dapat memperluas cakrawala pemain dan pelatih, tetapi juga membuka jalan bagi masa depan yang lebih kompetitif bagi sepak bola di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Dengan demikian, langkah berani Indonesia dalam menerima tantangan Portugal tidak hanya menjadi perbincangan di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga menjadi dorongan bagi negara-negara lain untuk memperkuat posisi mereka dalam panggung sepak bola internasional. Dengan demikian, langkah berani Indonesia dalam menerima tantangan Portugal tidak hanya menjadi perbincangan di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga menjadi dorongan bagi negara-negara lain untuk memperkuat posisi mereka dalam panggung sepak bola internasional. Semoga langkah-langkah seperti ini akan membawa kemajuan yang lebih besar bagi perkembangan sepak bola di seluruh kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia gelar uji coba pada 2 Juni tahun 2024 lawan Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengaku PSSI berencana menggelar laga uji coba untuk Timnas Indonesia pada Minggu, 2 Juni tahun 2024. Uji coba ini dilakukan sebagai persiapan akhir Timnas Indonesia jelang melawan Irak 6 Juni tahun 2024 dan Filipina 11 Juni tahun 2024 di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan pertama itu lawan Irak tanggal 6 Juni. Tapi, sebelum tanggal 6 itu, sempat ada diskusi PSSI juga akan menyiapkan uji coba
Kalau jadi, kata Sumarji. Karena kan juga waktunya cukup mepet. Kalau jadi uji coba itu akan dilakukan tanggal 2 Juni. Lanjut pria, yang juga menjabat sebagai CEO Bayangkara FC. Saat ditanya negara mana yang berpotensi dijadikan lawan uji coba, Sumarji mengaku masih mencari negara mana yang bersedia menghadapi skuad Garuda. Kita juga lagi pikirkan lawan mana yang kira-kira bisa datang ke sini Indonesia. Setelah itu baru kita tanggal 6 lawan Irak dan 11 melawan Filipina, tegas Sumarji. Lantas, mungkinkah timnas Indonesia mengundang Portugal pada 2 Juni tahun 2024? Beredar kabar, PSSI berencana mengundang Portugal. Media tahun lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia akan melakoni satu pertandingan kontra negara top dunia, setidaknya 1 tahun sekali. Apakah laga timnas Indonesia vs Portugal dapat digelar dalam waktu dekat? Jawabannya tentu tidak. Pada 2 Juni tahun 2024, Portugal racikan Roberto Martinez dijamin tengah mempersiapkan skuadnya untuk mentas di Euro 2024 yang dimulai pada 14 Juni tahun 2024. Tentu tak memungkinkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan terbang ke Indonesia pada awal Juni dan bertolak ke Jerman beberapa hari berselang. Kondisi ini praktis membuat fisik Bruno Fernandes terkuras dan ujung-ujungnya membuat mereka tak tampil optimal di Euro tahun 2024. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga juga mengonfirmasi, laga uji coba yang mempertemukan timnas Indonesia kontra tim kelas dunia tidak mungkin digelar tahun ini, sebab jadwal padat menaungi timnas Indonesia hingga akhir tahun ini. Terlebih, jika skuad asuhan Shin Tae-yong lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Hingga akhir tahun ini tercatat ada 4 periode FA Matchday, yakni Juni, September, Oktober, dan November tahun 2024. Juni tahun 2024 timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina. Selanjutnya pada September, Oktober, dan November tahun 2024. Timnas Indonesia akan melakoni laga-laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Tiga negara penghuni pot 1 yang jadi calon lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nomor 1 pernah bantai skuad Garuda 05. Sebanyak 3 negara penghuni pot 1 yang menjadi calon lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan saya ulas di video ini. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan kontra Irak 6 Juni tahun 2024 atau Filipina 11 Juni untuk mengunci 1 tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 18 negara. Sebanyak 18 negara itu akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Nantinya tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Sementara itu tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 harus melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Sebelum drawing dilakukan, AFC lebih dulu membagi 18 negara itu ke dalam 6 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 3 negara. Seperti biasa, penentuan pot berdasarkan ranking FIFA terbaru saat drawing dilakukan. Berhubung ranking FIFA Timnas Indonesia tertinggal jauh dari 17 negara lain, skuad Garuda akan ditempatkan di pot 6 alias pot paling buncit.
skuad asuhan Shin Tae-yeon akan tergabung dengan penghuni pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Lantas, siapa saja negara penghuni pot 1? Jika tak banyak berubah, 3 negara ini yang akan menghuni pot 1. Korea Selatan menempati peringkat 23 dunia dan 3 Asia saat ini. Sayangnya, Son Heung-min dan kawan-kawan belum memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti timnas Indonesia, Korea Selatan hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke babak ketiga. Bahkan hasil imbang kontra Singapura di matchday keempat sudah cukup untuk meloloskan mereka ke babak selanjutnya. Jepang, timnas Jepang. Jepang merupakan tim Asia dengan ranking FIFA tertinggi saat ini, yakni 18. Meski rontok di perempat final Piala Asia tahun 2023, Jepang masih kukuh di posisi teratas. Skuad asuhan Hashime Moriyasu ini sudah memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat karena Wataru Indo dan kawan-kawan menyapu bersih 4 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia dengan kemenangan. Terakhir ada Iran. Tim yang terdaftar sebagai negara Asia Tengah ini menempati peringkat 20 dunia atau kedua di Asia. Iran merupakan salah satu kekuatan utama sepak bola dunia saat ini. Mereka pun menghajar timnas Indonesia dengan skor 0-5 atau beberapa hari sebelum Piala Asia tahun 2023 bergulir. Nah, sekarang saya persilahkan untuk berasumsi liar kalian mengenai lawan-lawan timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang. Akankah timnas bisa lolos dan melaju ke babak selanjutnya atau tidak? Intinya, kita harus tetap dukung dan support perjuangan para punggawa Garuda kita untuk terbang lebih tinggi lagi dalam memperoleh peringkat yang lebih baik. Karena siapa kita? Kita Indonesia. Salam Garuda.